Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Eh, saya ingin sedikit bercerita mengenai pembelajaran yang saya lakukan dan masalah-masalah selama pembelajaran ketika saya mengajar, Bu. Oh, boleh. Tentu saja boleh. Silahkan, Bu. Saya akan mendengarkan. Begini, selama pembelajaran, saya merasa sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT, habis itu selanjutnya menggunakan media pembelajaran, menggunakan PowerPoint juga, menggunakan kuis, dengan menggunakan HP gitu kan berbasis IT seperti itu, Bu. Namun saya lihat masih ada peserta didik yang kurang tertarik dan tidak fokus selama pembelajaran. Nah, untuk itu saya meminta bantuan Ibu untuk meluangkan waktu melakukan supervisi kepada saya pada saat saya mengajar. Oh, boleh, Bu. Tentu saja saya sangat senang jika ada guru yang ingin disupervisi untuk meningkatkan program pembelajaran. Hal tersebut sudah menjadi tugas saya untuk membantu setiap guru yang ada permasalahan. Tapi sebelumnya, bolehkah saya untuk melihat RPP yang telah Ibu buat? Boleh, Bu. Sebentar ya, Bu. Ini Bu, RPP yang telah saya susun berdasarkan KD yang ada pada silabus, kemudian juga untuk media yang saya gunakan juga sudah berbasis IT. Hmm, Kalau boleh saya tahu, Ibu mengajar materi apa, kemudian di kelas berapa, dan juga model apa yang Ibu terapkan? Untuk kelas saya mengajar di kelas 11, materinya adalah materi termokimia, khususnya itu submaterinya adalah perubahan delta H, menghitung perubahan delta H atau perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, untuk pendekatan itu saya menggunakan pendekatan TIPEC, eh, model pembelajarannya adalah problem based learning, dan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi. Hmm. Berarti dalam kegiatan pembelajaran Ibu akan melakukan hal seperti apa? Kebetulan untuk sintak PBL ini di sini biasanya di awal kegiatan tahap pertama itu di kegiatan inti itu adalah diberikan orientasi masalah kepada peserta didik seperti itu, Bu. Kemudian permasalahan itulah nanti yang akan ditemukan solusinya oleh peserta didik untuk diperoleh jawaban nanti di akhirnya pada kesimpulan. Nah, tapi di awal-awal pembelajaran itu pada saat pemberian orientasi masalah itu nanti diberikan stimulus oleh saya sendiri sebagai guru untuk respon untuk mendapatkan respon awal dari peserta didik seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jika saya lihat dari RPP yang telah Ibu buat, saya lihat sudah bagus. Kemudian modal dan media yang digunakan juga sudah sesuai dengan perkembangan pembelajaran saat ini, di mana peserta didik diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, jika masih ada peserta didik yang terkesan masih bosan dan kurang tertarik ataupun kurang fokus, bisa jadi permasalahannya itu ada pada keterampilan variasi yang Ibu terapkan. Maksud dari variasi keterampilan itu bagaimana ya, Bu? Seperti ini, dalam keterampilan mengajar guru, maka keterampilan variasi ini adalah salah satu penilaian untuk memberikan semangat dan motivasi belajar kepada peserta didik. Jadi, harus ada variasi yang guru berikan kepada peserta didik, baik itu variasi media, variasi mengajar, dan variasi interaksi, Bu. Nah, untuk mengatasi itu, saya akan mencoba melakukan pengamatan saat Ibu mengajar untuk instrumen penilaian keterampilan variasi. Nanti akan saya coba kirimkan dan indikator yang dinilai itu ada 3 indikator, yaitu variasi mengajar, kemudian variasi media, dan juga variasi interaksi. Untuk indikatornya nanti akan saya kirimkan untuk Ibu lihat apabila ada yang
kurang jelas nanti bisa Ibu tanyakan. Baik Bu, saya sudah mengerti dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Insya Allah nanti dari penilaian yang sudah Ibu berikan kepada saya nanti akan saya lihat kembali dan saya cerna kembali dan saya coba terapkan di proses pembelajaran. Semoga nanti harapannya setiap penilaian yang ada saya bisa lakukan dan mungkin nanti bisa Ibu lihat kembali selama proses pembelajaran saya apabila ada yang belum tepat atau mungkin salah bisa diberitahukan kembali kepada saya nantinya setelah mengajar. Baik Bu, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi saat Ibu mengajar? Kebetulan Ibu besok saya ada jam mengajar pukul 8 jam pertama untuk materi termokimia dan tapi ini adalah di pertemuan kelima Bu. Materi khususnya itu untuk perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Baik Bu, kalau begitu besok saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu mengajar. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa bahasanya? Sebelum kita mulai belajar, enggak saya dulu ya. Ada yang tangannya kali ini adik? Ada Bu, ada semua. Ada semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau mereview kembali pelajaran kalian yang ada di kelas 10. Ada yang masih ingat tentang kegiatan kimia? Masih ingat ya, mengajarkan semuanya. Silakan coba dilihat gambar pertama. Gambar pertama, ini ada gambar ada atom Na, ada atom Cl. Nah, kalau menurut kalian masih ingat ada berapa jenis ikatan? Ada berapa? 2. Oke, kita lihat. Yang pertama, ada gambar pertama, kira-kira ini ikatan apa namanya? Ikatan? Iya. Kenapa? Karena ada elektron transfer. Masih ingat elektron transfer artinya serang menerima elektron. Ya, artinya elektron ikatan ion. Nah, kemudian yang kedua, ada yang kedua itu ada elektron sharing. Menurut kalian kalau elektron sharing ini ikatan apa nih? Ikatan dong? Oke. Nah, ada satu lagi tadi bilangnya 2. Ada satu lagi coba ingat. Ada elektron poli atau ada teori lawanan elektron. Di sini ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan satu lagi ikatan. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Ini ada seutas tali yang kemudian gambar pertama itu ada beberapa utas tali. Nah, sekarang coba lihat perbandingannya. Kira-kira mana yang lebih kuat? Nah, oke. Gambar A lebih kuat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kamu ingin memutuskan tali, manakah di antara dua tali tersebut yang lebih banyak mengeluarkan energi? Oke. Kenapa A? Karena dia lebih kuat. Jadi sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Oke ya. Nah, sekarang materi kita hari ini berhubungan sama ikatan kimia, yaitu adalah perubahan keseluruhan energi ikatan. Reaksi ya. Nah, jadi kita belajar kali ini berhubungan sama energi ikatan. Sama seperti tadi, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kimia. Oke. Jadi kompetensi dasar yang kita capai hari ini adalah menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum S, dan konsep energi ikatan. Kemudian kajian yang selanjutnya adalah membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dapat menghitung segala tahap reaksi kimia menggunakan data energi ikatan dengan benar melalui diskusi kelompok. Oke, sudah semua dalam kelompok. Jadi ini yang sudah bagikan LKPD dan modul untuk kalian dalam belajar hari ini. Nah, nanti dari modul dan dari buku kalian bisa cari referensi. Setelah ini nanti akan ada diskusi lagi.
Kelompok 1 ya. Oke, sudah. Coba perhatikan di LKPD. LKPD kelompok masing-masing. Di situ nanti ada petunjuknya. Sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu ya. Dibaca dulu, jika ada pertanyaan nanti akan boleh sekalian tanyakan sama saya. Nah, untuk gambar selanjutnya di orientasi masalah, kita lagi halaman selanjutnya ada video. Video ini nanti sama-sama akan kalian tonton dari PowerPoint-nya. Nah, nanti dari video itu lihat di bagian bawahnya ada kolom sampaikan apa tuangkan ide yang atau masalah apa yang kalian temukan dari video yang sudah tayangkan. Oke, jadi silakan diperhatikan benar-benar video yang sudah tayangkan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Ya, kita mulai ya teman-teman. Kita akan membahas tentang energi kan. Energi karena merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu permintaan khususnya orang dalam keadaan gas. Ingat guys, harus dalam keadaan gas. Seperti yang kita ketahui, atom kimia terbentuk karena dua atom menghasilkan molekulnya atomik atau juga molekul dari atomik. Molekul atomik terdiri dari dua atom jika sejenis yang berbentuk unsur, misalnya pada unsur hidrogen dalam keadaan gas. Saat kata-kata itu akan harus putus, maka permintaan akan terbagi kembali ke masing-masing atom menghasilkan dua atom hal yang menyusul unsur hidrogen tersebut. Tapi atom dalam keadaan gas, guys, yang merupakan dalam makanan dalam molekul hidrogen diketahui menggunakan energi sebesar 4 kilojoule per satu derajat itu dengan namanya mengenai oksigen. Contoh lain, misalnya jika atomnya beda sejenis, yaitu pada gas HCl, saat memutuskan ikatannya akan dihasilkan atom H dan atom Cl. Energi yang dibutuhkan diketahui sebesar 432 kilojoule per satu derajat. Yang kita perhatikan, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada unsur hidrogen yang besar dibandingkan pada HCl. Artinya, ikatan antara atom H dengan atom H lebih kuat dibandingkan dengan atom H dengan atom Cl. Lalu, kira-kira bagaimana jika dalam suatu molekul terdapat dua molekul yang berbeda? Apakah energi antara atom yang sama akan punya nilai yang sama juga? Sudah. Nah, tadi dibilang bagaimana jika molekul mempunyai ikatan yang sama, apakah energinya sama? Coba sekarang menurut kalian apa permasalahan yang ada dari video ini? Silakan dituangkan ke dalam LKPD dan dilanjutkan untuk mengerjakan soal-soal di bawahnya. Langsung saja isi di LKPD. Ya, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kerja mengenai pekerjaan. Silakan dibaca dulu petunjuknya sebelum mengerjakan. Boleh, langsung. Sistem presentasinya itu nanti dari setiap kelompok itu bagian kan ada poin A, poin B, dan poin C, ya kan? Nah, satu kelompok itu hanya satu poin yang akan dipaparkan hasilnya di depan, ya. Jadi nanti bunda aja, misalnya ini kelompok 2 mau satu bagian B atau kelompok 2 bagian C nanti bunda tentukan. Oke, sudah selesai ya bisa ya, semua ya. Ditulis di papan tulis. Jadi silakan yang pertama kelompok 1, kelompok 1 mana kelompok 1, silakan maju yang poin A. Kita gambarkan. Nah, baik yang kedua
Energi ikatan reaktan koefisiennya sama, ikatannya C2C, jumlah ikatannya 1, energi ikatan 620, energi ikatan total 620. Koefisiennya 1, ikatannya H kurang H, jumlah ikatannya 1, energi ikatan 436,4, energi ikatan total. Nah, gimana kelompok lain ada yang berbeda? Saya tidak. Yang beda? Dari ikatan yang C kan mereka seharusnya 414. Seharusnya yang C berapa? 414 energi ikatannya. Gimana kelompok lain? Sudah sama? Sama ya? Berarti kelompok 5 ada biru nanti. Ya? Oke, kasih tepuk tangan. Dari hasilnya tadi udah kita hitung sama-sama, semua sepakat hasilnya itu sesuai dengan yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan di setiap kelompoknya. Nah sekarang kesimpulan, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kesimpulannya hari ini? Silakan. Kelompok mana sudah tangannya? Kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok dan presentasi dari kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dari materi energi ikatan yang dapat dalam kesimpulannya adalah atom dalam molekul yang dipersatukan oleh ikatan kovalen serta untuk memutus ikatan membutuhkan energi ikatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok ada yang berbeda? Silakan. Ada? Sama semua? Enggak, silakan jangan takut. Apa? Ada yang beda? Ada yang beda? Enggak? Enggak. Sama ya. Nah, energi ikatan itu energi yang digunakan untuk memutuskan satu ikatan kimia, satu mol, sama yang ada berbentuk gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Nah, kalau energi ikatan ini bisa juga dinamakan energi disosiasi. Satuannya adalah kilojoule per mol, sama seperti tadi yang sudah kita kerjakan di AKPD. Satuannya adalah kilojoule per mol. Oke, rumusnya ya, delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurang dengan sigma energi ikatan produk. Oke. Nah, kalau untuk data energi ikatan dia diketahui ada di dalam buku, dan ini semua diketahui. Kita quiz, soalnya nggak banyak, soalnya hanya satu. Soalnya hanya satu, silakan dibuka, diambil handphonenya, ditutup semua bahannya. LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Waktunya hanya 5 menit, soalnya hanya satu. Silakan dikerjakan masing-masing. Silakan lihat kelompok 1 tidak ada dengan 5, kelompok 2 sudah 10, kelompok 3 sudah 10, kelompok 4 sudah 5, kelompok 5 sudah 10, kelompok 6 100. Silakan kelompok 6 semuanya maju ke depan. Ya, dalam diri pertemuan selanjutnya insya Allah ada lagi. Iya, begitu. Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih kepada anak-anak muda semua selain partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya juga masih semangat seperti hari ini. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan setelah mengajar, Bu? Perasaan saya berjalan dengan baik, tapi sedikit nervous pada saat mengajar. Oh, kalau saya lihat sih tidak, karena saya lihat Ibu mengajar dengan sangat nyaman dan juga bersemangat. Terima kasih Bu. Berdasarkan RPP yang Ibu tunjukkan kepada saya kemarin, saya lihat tujuan pembelajarannya sudah terwujud dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian ada yang kurang, yaitu mengenai kesepakatan awal, apakah Ibu merasa kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Yang saya lihat dan saya pertimbangkan, dilihat pada saat saya mengajar itu sepertinya masih ada beberapa aspek seperti aspek variasi sepertinya Bu, keterampilan variasinya yang masih kurang. Kalau begitu coba kita perhatikan video yang telah saya rekam ya Bu. Saya hanya menampilkan di beberapa bagian yang menurut saya perlu menjadi perhatian khusus kita. Baik Bu.
Nah, menurut pengamatan Ibu, bagaimana video yang Ibu lihat tadi? Apakah ada kekurangan pada pembelajarannya? Kalau saya lihat sepertinya ada beberapa keterampilan yang tidak berjalan selama pembelajaran ya Bu ya. Iya benar. Selain pada media pembelajaran yang baik, Ibu juga harus mengkondisikan semua siswa aktif ikut berpartisipasi dalam belajar, serta juga mempertimbangkan variasi interaksi yang ada, Bu. Yang saya pantau selama pembelajaran, pada video tadi yang saya tampilkan, bahwa pada kegiatan diskusi atau presentasi, yang ada hanya interaksi antara Ibu dan siswa yang maju. Sedangkan siswa yang lain hanya memberikan pendapat mengenai jawaban yang diberikan. Kemudian, walaupun jawabannya sudah benar, harusnya itu ditambahkan penguatan. Kemudian tadi saya lihat juga jika ada jawaban yang berbeda, memang ada kelompok yang memberikan perbandingan, namun akan lebih baik jika Ibu juga menanyakan ke kelompok lain terlebih dahulu mengenai jawaban yang benar dan alasannya apa, sehingga jawaban tersebut benar. Kemudian hasil itu dapat membuat peserta didik dapat berpikir dengan kritis. Kemudian untuk jawaban sanggahan, sebentar ya saya tunjukkan instrumennya.
Nah, kemudian untuk jawaban sanggahan dan juga pendapat, Ibu harusnya menerapkan pola melingkar yang ini, Bu. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, pola melingkar yang ini, pola melingkar ini sudah muncul memang di kegiatan pembelajaran. Namun, harusnya itu diberikan giliran kepada peserta didik yang belum memberikan tanggapan. Atau bisa juga pada penarikan kesimpulan di akhir tadi harus diberikan juga kepada peserta didik lain di kelompok lain untuk memaparkan hasil kesimpulannya sehingga peserta didik yang belum maju itu juga mendapat giliran dalam memberikan pendapat. Nah, seperti itu, Bu. Walaupun sudah kegiatan itu sudah muncul, tetapi kurang dalam saat proses presentasinya, di mana jawaban dan sanggahannya itu setiap semua peserta didik kurang mendapatkan gilirannya, sehingga pembelajaran interaktif antar semua kelas itu dapat terwujud jika kita menerapkannya, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana sejauh ini, apakah bisa dimengerti mengenai solusi yang saya berikan, Bu? Bisa Bu, dengan penjelasan Ibu yang detail saya bisa paham, sehingga saya bisa mengetahui bahwa bukan hanya pada penggunaan media saja berarti yang mendukung kegiatan pembelajaran, tetapi juga pada proses pembelajaran agar siswa itu tetap fokus pada pembelajaran. Ternyata dari variasi saya mengajar juga mempengaruhi keaktifan dan komunikasi antar peserta didik dan guru. Nah, insya Allah untuk kedepannya saya akan coba memperbaiki dan saya terapkan solusi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih banyak atas saran yang telah Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Kemudian untuk indikator lainnya dalam keterampilan variasi yang sudah Ibu terapkan itu sudah baik, menurut saya sudah tepat. Nah, di indikator-indikator lainnya itu sudah muncul semua jenis-jenis indikatornya itu baik variasi, suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, dan juga sampai variasi penggunaan media. Saya juga senang melihat Ibu mempunyai rasa optimis seperti ini, sehingga Ibu bisa mempertahankan semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Silahkan jumpai saya lagi jika kedepannya Ibu menemui permasalahan baru dalam proses belajar mengajar. Saya akan siap membantunya, Bu. Baik Bu, insya Allah terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau begitu saya mohon izin Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.